warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 63 3A26 Program Studi Akuntansi Kampus LIPI Universitas Bina Sarana Informatika ingin menjelaskan bagaimana tata cara pengisian SPT 1770S. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Naila Olivia Diandra dengan NIM 63240914. Nama saya Salsa Bilar Rohmat dengan NIM 63240723. Nama saya Hani Leha dengan NIM 6321311272. Nama saya Mengsari dengan NIM 63241057. Berikut kita masuk ke perhitungannya. Baik, di sini saya akan mengisi bagian B, yaitu harta pada akhir tahun. Yang pertama ada rumah dengan kode harta 061. Dengan tahun perolehan 2018 dan harga perolehan 1.200.000.000. Lalu yang kedua, di sini ada mobil dengan kode harta 043. Tahun perolehan 2019 dan harga perolehan 500 juta. Yang ketiga, di sini ada logam mulia dengan kode 051. Dengan tahun perolehan 2022 dan harga perolehan 150 juta. Lalu yang keempat, di sini ada tabungan dengan kode harta 012 dan tahun perolehan 2024. Dengan harga perolehan 700 juta. Lalu yang kelima, di sini ada setara kas lainnya dengan kode harta 019. Dengan harga dengan tahun perolehan 2024 dan harga perolehan 2.500.000.000. Kemudian di sini kita menghitung jumlah totalnya, total dari keseluruhannya yaitu 5.050.000.000. Lalu bagian C kita tidak mengisi karena wajib pajak tidak memiliki kewajiban hutang pada tahun tersebut. Kemudian mengisi bagian D, yaitu yang pertama ada Stefani dengan NIK dengan NIK 112334567801 dengan hubungan keluarga istri dan pekerjaannya pegawai swasta. Lalu yang kedua, di sini ada Aldo Wijaya. Dengan NIM 1345832678.001. Hubungan keluarganya anak. Pekerjaannya pelajar. Lalu yang ketiga ada Renata Wijaya.
dengan NIK 1345675678.001. Statusnya sebagai anak. Dengan pekerjaan sebagai pelajar. Di sini saya akan menjelaskan SPT 1770S lampiran 2. Yang pertama kita isi NPWP wajib pajak. Lalu kita isi nama wajib pajak. Di bagian A dari nomor 1 di bagian A dari nomor 1 sampai 12 tidak kita isi karena wajib pajak tidak memiliki penghasilan di bagian A tersebut. Penghasilan istri dari satu memberi kerja, karena wajib pajak dan penghasilan istri digabungkan, maka kita masukkan jumlah penghasilan bruto Rp371.200. PPh terutang kita lihat dari nomor 21 Rp46.800. Lalu perhitungannya kita lihat dari 6 juta. Lalu perhitungan PTKP-nya, karena PTKP wajib pajak statusnya TK 0, maka kita masukkan PTKP sebesar 54 juta. Lalu perhitungan PKP penghasilan bruto 371.200, pengurangnya dari biaya jabatan 6 juta, lalu dikurang setelah itu total penghasilan neto 365.200, PTKP dikurang PTKP 54 juta, lalu hasilnya PKP 311.200. Lalu PPh terutang Stefani memiliki 3 lapisan. Yang pertama, lapisan pertama 5% dikali 60 juta, hasilnya 3 juta. Yang kedua 15% dikali 190 juta, hasilnya 28.500. Yang ketiga 25% dikali 61.200, hasilnya 15.300. Lalu total PPh terutang Stefani yaitu 46.800. Kita masukkan. Karena PPh terutang Stefani 46.800, PPh 21 yang dipotong 37.752 juta. Selisih kurang bayar sebesar 9.048.000. Nomor 23. Lalu nomor 14, penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final tidak diisi karena wajib pajak tidak memiliki penghasilan tersebut. Di sini saya akan mengisi SPT 1770S lampiran 1. Pertama-tama kita masukkan dulu NPWP wajib pajak. Lalu kita masukkan nama wajib pajak. Setelah itu, pada bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final, kita kosongkan karena wajib pajak tidak memiliki penghasilan pada bagian tersebut. Lalu pada bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kita kosongkan juga karena wajib pajak tidak memiliki penghasilan pada bagian tersebut. Lalu pada bagian C, daftar pemotong atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini kita ada bukti potongnya. Nama pemotongnya yaitu Maju Jaya Bersinar. Lalu NPWP pemotong yaitu di sini. Kita masukkan NPWP pemotong. Lalu kita masukkan nomor SPT-nya dari sini.
Setelah itu tanggal SPT kita lihat di paling bawah di sini, tanggal 7 bulan 1 2025. Tanggalnya kita masukkan yaitu tanggal 7 bulan 1 2025, yaitu lalu jenis pajaknya kita bisa lihat di bagian sini. Jenis pajaknya yaitu PPh pasal 21. Lalu jumlah PPh yang dipotong atau dipungut kita bisa lihat di bagian perhitungan PPh pasal 21 nomor 21. PPh yang dipotong atau dipungut yaitu sebesar 1.208.379.700. Untuk perhitungan PPh terutang budi ini yaitu seperti ini. Penghasilan bruto yang diketahui di bukti potong yaitu sebesar 4.354.699.700. Lalu pengurangnya yaitu kita bisa lihat di bagian pengurang di bukti potong. Pengurangnya yaitu ada biaya jabatan sebesar 6 juta dan ada iuran terkait pensiun atau hari tua sebesar 66 juta. Maka total jumlah pengurang yaitu sebesar 72.600.000. Lalu di sini ada perhitungan penghasilan tidak kena pajaknya. Karena budi K2, maka untuk WP-nya sebesar 54 juta, lalu tambahan kawin 4.500.000, lalu tambahan tanggungan 1 4.500.000, lalu tanggungan kedua 4.500.000, maka total PTKP budi yaitu 67.600.000. Berikut perhitungan penghasilan kena pajaknya yaitu penghasilan bruto diketahui 4.354.699.700 dikurang pengurangnya yaitu 72.600.000. Setelah itu total penghasilan neto yaitu 4.282.99.700. Setelah itu dikurang PTKP-nya 67.500.000, maka total PKP yaitu 4.214.599.000. Selanjutnya untuk perhitungan PPh terutang budi ada 4 lapisan, yaitu lapisan pertama 5% dikali 60 juta, totalnya 3 juta. Lalu ada lapisan kedua 15% dikali 190 juta, totalnya 28.500.000. Lalu ada lapisan ketiga 25% dikali 250 juta, totalnya yaitu 62.500.000. Lalu ada lapisan keempat 30% dikali sisanya yaitu 3.114.599.000, totalnya 1.114.379.700. Maka kita jumlahkan ini semua. Lalu total PPh terutang budi yaitu 1.208.379.700. Lalu kita masukkan di sini tadi jumlah PPh yang dipotong atau dipungut yaitu sebesar 1.208.379.700. Karena PPh yang dipotong yaitu tadi yang diketahui di bukti potong di sini sebesar 1.216.850.274, sedangkan PPh terutang budi yaitu 1.208.379.200, maka terdapat selisih bayar sebesar 8.470.574. Total yang diketahui untuk jumlah bagian C 1.208.379.700. Jadi di sini saya akan menjelaskan SPT 1770S untuk SPT induknya. Yang pertama, untuk NPWP-nya, NPWP wajib pajaknya itu yaitu 0999988099.000. Untuk nama wajib pajaknya yaitu ada budi dengan pekerjaan sebagai karyawan dengan nomor telepon 012345
7, 8, 9. Di sini ada KLU. KLU-nya itu Z5000. Di sini untuk status kewajiban perpajakan suami istrinya, kita checklist di bagian kakak. Lalu untuk kolom penghasilan netonya, kita isi di penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dengan total yang ada di sini. Jumlah penghasilan neto dari penjumlahan 8 sampai nomor 12 yaitu Rp4.289.700. Untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak mempunyai, dan penghasilan neto luar negerinya juga tidak ada. Jadi untuk jumlah penghasilan netonya, penjumlahan dari nomor 1, 2, 3 berjumlah Rp4.282.099.700. Lalu untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib juga tidak ada. Jadi jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib totalnya Rp4.282.099.700. Untuk penghasilan tidak kena pajak karena beliau memiliki status K2. Jadi untuk totalnya di sini untuk penghasilan tidak kena pajaknya Rp67.500.000. Lalu untuk penghasilan kena pajak atau PKP-nya itu pengurangan dari neto di nomor 6 ini dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak Rp67.500.000. PKP-nya menjadi Rp4.400.599.700. Lalu untuk PPh terutang ini ada di lampiran 1 yang ini dari pemotong Maju Jaya Bersinar sebesar Rp1.208.379.700. Untuk pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang tidak dikreditkan itu tidak ada. Jadi jumlah PPh terutangnya Rp1.208.379.700. Lalu untuk PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain ditanggung pemerintah dana atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri diisi dari kolom 11 yang jumlah PPh terutang. Jadi ini SPT yang sudah kita masukkan ke induk dengan total PPh yang dipungut sebesar Rp1.208.379.700. Baik, jadi kesimpulannya, pengisian SPT tahun 1770S kini menjadi lebih mudah dan akurat karena wajib pajak cukup menyiapkan bukti potong PPh 21 dan memanfaatkan fitur data otomatis atau pre-file melalui sistem Cortex serta integrasi NIK sebagai NPWP. Dengan menghitung penghasilan neto, biaya jabatan, dan PTKP secara tepat, kita dapat memastikan laporan pajak yang transparan dan menghindari resiko kesalahan perhitungan. Melaporkan SPT secara benar dan tepat waktu bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga bentuk nyata kepatuhan kita sebagai wajib pajak dalam mendukung penerimaan negara.